mitra-mitra di balik kode. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Maya menyalakan laptopnya di sudut kafe kecil di Jalan Surabaya. Aroma kopi hitam masih menyelimuti ruangan, bersamaan dengan suara mesin espresso yang berdenting pelan. Di layar, tampak sekeping dokumen arsitektur sistem yang belum final, diagram-diagram mikrolayanan, diagram alur data, dan setumpuk catatan berwarna kuning. Ia menghela napas panjang, menatap nama proyek di bagian atas, Astronet. Astronet bukan sekadar nama produk. Ia adalah harapan perusahaan telekomunikasi nasional untuk menghubungkan seluruh pelosok Nusantara dengan internet berkecepatan tinggi. Selama setahun terakhir, Maya, seorang arsitek perangkat lunak senior, bersama timnya di PT Solusi Digital, telah menghabiskan malam tanpa tidur, menelaah ratusan permintaan fitur, menyeimbangkan beban server, dan menyiapkan rencana migrasi data dari sistem lama yang sudah usang. Hari itu, sebuah email masuk ke kotak masuknya, berwarna biru terang, menandakan pengirimnya berasal dari konsultan teknologi Nexus, sebuah firma konsultan independen yang selama ini hanya berperan sebagai auditor eksternal. Subjeknya, kolaborasi langsung mulai dari desain hingga pemeliharaan. Maya membuka dan membaca. Halo Maya. Kami di Nexus sangat senang dengan progres Astronet. Kami percaya bahwa keberhasilan proyek tidak hanya bergantung pada desain arsitektural, melainkan pada kolaborasi berkelanjutan antara tim pengembang dan konsultan. Oleh karena itu, kami mengusulkan sebuah model kemitraan kolaboratif. Tim Nexus akan terlibat langsung dalam setiap fase siklus hidup perangkat lunak, dari perancangan arsitektur, penulisan kode, pengujian, hingga deployment dan pemeliharaan berkelanjutan. Jika Anda setuju, mari kita atur pertemuan besok pukul 10 waktu Indonesia Barat. Salam hormat. Andre, Lead Engineer Nexus. Maya terdiam sejenak. Selama ini, Nexus hanya muncul ketika audit keamanan atau review performa diperlukan. Ide mereka untuk bergabung dalam setiap langkah terasa menantang, bahkan mengganggu kebiasaan timnya yang terbiasa bekerja secara silo. Namun, di balik kegelisahan itu, ada rasa penasaran yang menggelitik. Bagaimana rasanya memiliki partner yang benar-benar berada di samping kalian, menulis kode bersama, menguji bersama, bahkan mengatasi bug pada tengah malam? Ia menekan tombol reply dan menulis persetujuannya. Pertemuan berikutnya diadakan di ruang konferensi gedung perkantoran PT Solusi Digital. Di satu sisi meja, terdapat Maya, Rudy, manajer proyek, dan tim pengembang muda, Budi, Siti, serta seorang UI UX designer bernama Lestari. Di sisi lain, hadir Andre, serta dua engineer dari Nexus, Dini, yang ahli dalam CCD, dan Faisal, spesialis pada pengujian otomatis. Jika kita menjadi mitra kolaboratif, berarti tidak ada lagi pintu tertutup antara tim, kata Andre sambil menyesap kopi hitamnya. Kita akan bekerja dalam satu repositori, satu pipeline, satu papan tugas. Setiap keputusan arsitektural akan dibahas bersama, begitu juga dengan implementasi kode. Bagaimana menurut kalian? Rudy mengangguk perlahan. Kita memang sudah merasakan keterbatasan dalam komunikasi. Kadang ada perbedaan interpretasi antara desain dan implementasi. Jika Nexus masuk sejak awal, kita bisa menghindari revisi yang memakan waktu. Maya mengamati wajah-wajah di sekelilingnya. Ada kegelisahan, tetapi ada pula secercah antusiasme. Baiklah. Kita coba. Tapi kita harus pastikan bahwa peran masing-masing jelas. Kita tetap butuh kepemilikan atas kode, tapi dengan kontribusi Nexus yang setara, ujarnya tegas. Minggu pertama, merancang bersama. Pagi itu, tim mulai mengerjakan desain sprint 2 hari. Mereka menyatukan papan whiteboard virtual, menambahkan sticky notes berwarna biru, ide Nexus, dan kuning, ide Solusi Digital. Di satu sudut,
Dini menyoroti pentingnya event-driven arsitekture untuk mengatasi lonjakan trafik saat promo diskon. Di sudut lain, Budi menekankan kebutuhan caching layer yang responsif untuk mengurangi latensi. Sesi diskusi berlangsung intens. Siti, yang biasanya diam, tiba-tiba mengangkat tangan. Kalau kita menggunakan GraphQL untuk API, bagaimana dampaknya pada keamanan? Kita harus pastikan tidak ada data yang bocor. Faisal menjawab dengan contoh konkret, menunjukkan bagaimana skema stitching dapat diatur dengan authorization middleware yang terpusat. Akhirnya, arsitektur yang disepakati menjadi gabungan, mikrolayanan berbasis Docker dengan orkestrasi Kubernetes, CI/CD pipeline yang otomatis membangun, menguji, dan mendorong ke lingkungan staging, serta mekanisme feature flag untuk meluncurkan fitur secara bertahap. Semua tercatat dalam dokumen Astronet V1.0 Arsitektur Blueprint, yang kini memiliki 2 tanda tangan digital, Maya dan Andre. Minggu kedua, menulis kode bersama. Dengan arsitektur yang sudah pasti, langkah selanjutnya adalah menulis kode. Di ruang kerja terbuka, layar-layar menampilkan ide yang terhubung ke GitHub Enterprise perusahaan. Setiap commit otomatis memicu pipeline yang diatur dini. Kita tidak akan lagi menunggu minggu untuk mengetahui apakah kode kita rusak, ujar Dini sambil menyiapkan GitHub Actions. Maya memperkenalkan pair programming sebagai standar baru. Kita akan menggabungkan keahlian masing-masing. Setiap modul akan dikerjakan oleh 1 orang dari solusi digital dan 1 orang dari Nexus secara bersamaan, baik secara fisik maupun via remote pairing. Siti, yang biasanya menulis kode UI, ditemani oleh Faisal yang membawa perspektif backend. Begitu pula Budi, yang tak pernah menyentuh infrastruktur as code, diajak Dini menulis skrip Terraform untuk mengelola klaster Kubernetes. Hari-hari itu dipenuhi tantangan. Pada suatu malam, ketika mereka mencoba mengintegrasikan message broker RabbitMQ, muncul error yang sulit dipahami. Dini, yang biasanya tenang, mengerutkan alis. Kita harus cek konfigurasi Exchange dan QW di level network. Andre menambahkan, jangan lupa policy TTL, ini penting untuk menghindari penumpukan pesan yang tak terpakai. Dengan kolaborasi intens, mereka menemukan bahwa batas memori pada POD Kubernetes terlalu kecil. Maya menyesuaikan resource limit, dan semuanya kembali lancar. Tidak lama kemudian, pertama kalinya tim melihat pipeline berhasil mendeploy aplikasi ke lingkungan staging tanpa intervensi manual. Layar monitor menampilkan pesan, Deployment Successful version 0.10. Semua bersorak, dan di sudut ruangan, Dini memegang secangkir kopi dengan senyuman lebar. Minggu ketiga, pengujian otomatis. Setelah kode mengalir, pengujian menjadi fokus utama. Faisal memperkenalkan konsep Test-Driven Development, TDD, dan Behavior-Driven Development, BDD. Kita tulis skenario pengguna dulu, lalu kita buat kode yang membuat skenario itu lulus, katanya sambil menuliskan contoh cucumber test untuk proses checkout pada aplikasi e-commerce yang menjadi bagian Astronet. Siti, yang terbiasa menulis UI test dengan Selenium, kini menambahkan lapisan visual regression menggunakan Percy. Kita tidak hanya cek fungsi, tapi juga pastikan tampilan tidak berubah secara tak terduga, ujarnya. Semua tes otomatis digabungkan dalam pipeline, sehingga setiap commit langsung melewati serangkaian unit test, integration test, dan end-to-end test. Namun, tidak semua berjalan mulus. Saat menjalankan tes beban pada modul billing, hasilnya menunjukkan latensi tinggi di atas target. Dini menelusuri log dan menemukan bottleneck pada layanan database yang masih menggunakan konfigurasi default. Kita harus menambahkan read replica dan mengoptimalkan query, usulnya. Andre dan Budi bersama-sama menulis ulang query, menambahkan indeks, dan menyesuaikan skema. Setelah beberapa iterasi, tes beban berhasil menurunkan latensi menjadi 120 ms, jauh di bawah ambang batas 200 ms. Minggu keempat,
deployment dan pemeliharaan berkelanjutan. Dengan kode yang stabil, tim bersiap meluncurkan versi pertama ke produksi. Dini menyiapkan blue-green deployment di Kubernetes, memastikan tidak ada downtime. Jika terjadi masalah, kita cukup rollback ke versi lama, jelasnya. Andre menambahkan monitoring dengan Prometheus dan visualisasi melalui Grafana, serta alerting melalui PagerDuty untuk menanggapi insiden secara cepat. Malam peluncuran terasa menegangkan. Semua mata tertuju pada layar terminal yang menampilkan progres rollout. Dalam hitungan menit, semua POD beralih ke versi baru tanpa gangguan. Astronet V1.0 sudah live, teriak Maya, suaranya bergema di ruang server. Namun, tidak lama setelah itu, satu pengguna melaporkan error pada halaman profil. Tim langsung merespon. Faisal membuka tiket, dan bersama-sama mereka menelusuri log. Ternyata, ada null pointer exception yang terjadi ketika pengguna mengunggah foto profil berukuran besar. Dini menambahkan circuit breaker pada layanan image processing dan menyesuaikan batas ukuran file. Dalam 1 jam, perbaikan diterapkan, dan layanan kembali normal. Selama 3 bulan berikutnya, tim terus memantau metrik, menambah fitur baru, dan melakukan refaktor. Setiap perubahan melewati prosedur kolaboratif yang sama, diskusi desain, pair programming, penulisan tes, dan deployment otomatis. Tidak ada lagi pintu tertutup antara Nexus dan solusi digital. Semua orang memiliki akses penuh ke kode, dokumentasi, dan dashboard monitoring. Refleksi akhir. Suatu sore, ketika hujan gerimis menetes di jendela kantor, Maya duduk di depan layar, melihat burndown chart tim. Grafik menurun secara stabil, menandakan bahwa backlog bug semakin sedikit. Ia mengingat kembali email pertama yang mengusulkan kolaborasi. Pada awalnya, Maya merasa ragu akan kehilangan kontrol atas kualitas proyeknya. Namun, kini ia menyadari bahwa kepercayaan yang diberikan kepada partner tidak mengurangi kepemilikan, melainkan memperkuatnya. Andre muncul di pintu ruang kerja dengan senyum. Kita hampir mencapai target SLA yang dijanjikan kepada klien. Bagaimana perasaanmu dengan model kemitraan ini? Tanyanya. Maya menutup laptopnya, menatap keluar, melihat cahaya lampu jalan mengalir di antara rintik-rintik hujan. Saya belajar bahwa sebuah perangkat lunak bukan hanya kumpulan baris kode. Ia adalah hasil sinergi ide, keahlian, dan kepercayaan. Dengan menjadi partner kolaboratif, kami bukan sekadar mengerjakan proyek, melainkan membangun sebuah ekosistem yang terus tumbuh bersama. Andre mengangguk. Kami di Nexus juga merasakan hal yang sama. Kita tidak lagi sekadar konsultan, melainkan bagian dari tim. Ini memberi kami kebanggaan yang lebih besar. Keesokan harinya, tim mengumumkan peluncuran Astronet 2.0 yang menyertakan layanan streaming video 4K, integrasi AI untuk rekomendasi konten, dan dukungan multibahasa. Semua fitur tersebut dikembangkan dengan pendekatan kolaboratif yang sama, menegaskan bahwa model ini bukan sekadar eksperimen, melainkan fondasi baru dalam cara mereka bekerja. Di ruang istirahat, Budi menyiapkan secangkir kopi untuk semua. Untuk tim yang tidak pernah tidur, tetapi selalu bangun bersama, katanya, mengangkat cangkirnya. Semua tertawa, dan dalam kebersamaan itu, mereka menyadari satu hal yang paling penting, mitra sejati tidak hanya terlibat dalam satu fase proyek, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap langkah perjalanan, dari perancangan arsitektur hingga pemeliharaan berkelanjutan. Dan dengan demikian, mereka melangkah ke masa depan, yakin bahwa setiap tantangan akan dihadapi bersama, dengan kode, hati, dan semangat kolaborasi yang tak pernah padam.